Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Anggraini, NIM 20051214001, kelas Sistem Informasi A 2020, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai standarisasi jaringan komputer. Apa itu standarisasi? Standarisasi merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Pentingnya standarisasi adalah untuk menjamin interoperabilitas antar perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Lalu untuk kegunaan standarisasi sendiri ada 3. Yang pertama, dapat digunakan banyak orang. Untuk sebuah hardware handphone, kita harus mempunyai sebuah standarisasi untuk dapat menggunakannya untuk banyak orang. Sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan, seperti frekuensi sinyal yang dimiliki, lalu kartu SIM apakah bisa dipakai pada handphone tersebut, dan lain sebagainya. Jadi intinya, sebuah standarisasi ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kedua yaitu memudahkan komunikasi satu sama lain. Komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh yaitu apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal atau LAN dengan protokol vendor tersebut. Kemudian ada sebuah komputer lain dari komputer dengan vendor B ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A. Tentu komputer dari vendor B akan mengalami kesulitan untuk terhubung. Jadi sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga ada memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Sebuah standarisasi bisa membantu kita dalam berbagai pekerjaan. Contohnya dalam pembuatan kabel jenis crossover dan strike. Terdapat standarisasi yang bisa kita gunakan yaitu T568A dan T568B untuk memudahkan kita dalam pembuatan jenis kabel tersebut. Apabila tidak terdapat standarisasi tersebut, tentu kita akan sedikit bingung dalam pembuatan kabel tersebut. Jadi standarisasi dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Lalu apa sih protokol jaringan komputer itu? Protokol jaringan komputer merupakan aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun dia memiliki sistem yang berbeda. Untuk fungsinya sendiri, fungsi dari protokol jaringan komputer secara umum itu untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi serta bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Konsep dari protokol yaitu kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda berkaitan dengan media maupun service yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Contoh dari protokol yaitu TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol, yakni protokol yang umum digunakan dalam komunikasi pada internet. Lalu contoh yang kedua ada IPX, SPX untuk novel, dan ada NetBEUI untuk Microsoft. Kenapa sih model OSI? Model atau acuan arsitektural utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lainnya melalui sebuah media transmisi. Untuk mempermudah pengertian, penggunaan, desain, pengelolaan data, dan keseragaman standar vendor. Untuk manfaat OSI ada 6. Yang pertama, membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama. Lalu yang kedua, membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan. Lalu yang ketiga, standarisasi interface. Lalu yang keempat, ada modular engineering. Lalu yang kelima, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda. Dan yang keenam, memudahkan pelatihan network. Model OSI atau konsep layering OSI atau Open System Interconnected ada 7. Yang pertama ada physical layer, perangkat yang beroperasi antara lain ada hub dan repeater, menangani pengiriman bit-bit data melalui saluran komunikasi, menentukan berapa volt untuk bit 1 dan 0, menentukan jumlah pin yang digunakan oleh network connector dan fungsi dari setiap pin. Yang kedua ada data link layer, yakni perangkat yang beroperasi, bridge dan layer 2 switch, grouping data secara logikal atau framing. Fungsinya menggabungkan paket menjadi bit dan bit menjadi frame, menyediakan akses ke media menggunakan alamat MAC,
melakukan pendeteksian kesalahan bukan perbaikan. Contohnya adalah internet, HDLC, Aloha IEEE 802 LIN, dan FDDI. Lalu yang ketiga ada network layer. Perangkat yang beroperasi ada router dan layer 3 switch. Fungsinya menyediakan pengamatan secara logical routing, menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan, pengendalian capacity atau kemacetan pada proses pengiriman data. Selanjutnya ada mempertahankan QoS atau ketika terjadi delay, transit time, jitter, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada transport layer segmentation, yakni menerima data dari layer di atasnya, memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil atau flow control, error control, ya, melakukan perbaikan kesalahan. Lalu yang kelima ada session layer dialog. Kontrolnya memantau giliran pengiriman. Lalu yang kedua ada menjaga agar data dari masing-masing aplikasi tetap terpisah atau established. Menghentikan sesi antar aplikasi. Sinkronasinya menandai bagian data yang belum terkirim sesaat crash pengiriman terjadi, sehingga pengiriman bisa dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. Lalu yang keenam ada presentation layer. Bagaimana data dipresentasikan, tipe data, inskripsi visual, image, dan lain-lain. Contohnya adalah JPG, lalu ada GIF, lalu ada ASCII, lalu ada IBCDIC. Lalu yang ketujuh ada application layer, layanan aplikasi. Sangat dekat dengan user, menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi. Contohnya adalah telnet, HTTP, FTP, email, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan model TCP/IP? TCP/IP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol Internet Protocol, yang merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Konsep layering TCP/IP merupakan data bagi pengguna dan kontrol dialog komunikasi antara perangkat dukungan di seluruh jaringan yang beragam, menentukan jalur terbaik melalui jaringan, mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Persamaan model OSI dan TCP/IP ada 5. Yang pertama, keduanya memiliki layer atau lapisan. Yang kedua adalah sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Yang ketiga, memiliki transport dan network layer yang sama. Yang keempat, dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. Dan yang kelima, dua-duanya menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching, atau teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Sejarah protokol jaringan komputer. Di awal kemunculannya pada tahun 1970-an, protokol hanya dipakai untuk menghubungkan beberapa node saja. Baru kemudian pada awal tahun 1990-an, saat internet tumbuh dengan pesat di seluruh dunia, berbagai jenis protokol mulai bermunculan. Namun dengan banyaknya jenis protokol tersebut malah menimbulkan sebuah masalah, yaitu adanya ketidakcocokan dari jenis protokol buatan pabrik tertentu dengan jenis lainnya, sehingga tidak bisa saling berkomunikasi. Kemudian International Standard Organization atau ISO membuat standarisasi protokol yang kini dikenal dengan nama Open System Interconnection atau OSI. Namun karena model OSI adalah konsep dasar dan preferensi teori cara kerja sebuah protokol, TCP/IP pun akhirnya dipakai sebagai standar yang diterima secara umum karena pemakaiannya yang semakin berkembang. Jenis-jenisnya sendiri ada 7. Yang pertama ada internet. Jenis protokol yang menggunakan suatu metode akses berupa GSMACD atau Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Lalu yang kedua ada local talk, yaitu jenis protokol yang dikembangkan perusahaan Apple yang ditunjukkan untuk komputer Macintosh dengan metode GSMA-CA atau Carrier Sense Multiple Access atau Collision Avoidance. Lalu yang ketiga ada token ring, yakni jenis protokol yang dikembangkan oleh perusahaan IBM dengan metode akses pengiriman informasi yang berbeda di dalam satu lingkungan protokol. Yang keempat ada HTTPS, yakni Hypertext Transfer Protocol Secure, merupakan jenis protokol versi aman dari HTTP yang dijadikan sebagai sebuah protokol komunikasi dari WWW. Lalu yang kelima ada FTP atau File Transfer Protocol, jenis protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi sebagai standar untuk mengirimkan berkas komputer antar mesin dalam sebuah internet network. Yang keenam ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, jenis protokol yang digunakan oleh WWW atau World Wide Web
sebagai sebuah entitas utama dalam jaringan internet untuk mengakses situs atau website. Dan yang terakhir ada TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol, jenis standar komunikasi data yang terdiri dari sekumpulan protokol dan dipakai oleh komunitas internet secara global. Macam-macam standarisasi jaringan komputer. Banyak sekali terdapat vendor hardware ataupun software yang selalu bersaing dalam dunia pasar dengan memberikan produk atau temuan-temuan terbaru dengan memberikan berbagai kelebihan. Situasi semacam ini memberikan kondisi yang semakin rumit, karena jika kita membeli produk dari vendor yang satu dan kita tidak menggabungkannya dengan alat atau produk dari vendor lain menjadi tidak sesuai atau not support dengan alat atau produk yang kita pakai. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibentuk suatu badan organisasi yang bertugas dalam menstandarkan produk-produk dari semua vendor. Nah, organisasi yang berperan dalam standarisasi tersebut ada 3. Yang pertama ada organisasi standarisasi untuk telekomunikasi atau ITU, yakni International Telecommunication Union, berperan sebagai organisasi yang menstandarisasi komunikasi telepon. Dibentuk pada tahun 1865 oleh beberapa negara Eropa, di mana pada saat itu berperan untuk standarisasi kode Morse atau telegraf. Lalu yang kedua ada organisasi standarisasi internasional. Berbagai standar internasional dihasilkan oleh ISO, Internet Standard Organization, sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1946. Anggota dari organisasi ini antara lain ada ANSI dari US, ada BSI dari Inggris, AFNOR dari Prancis, dan IN dari Jerman. Sebetulnya masih banyak lagi, kurang lebih ada 85 anggota lainnya. Organisasi lain yang turut bermain dalam standarisasi dunia adalah IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Lalu yang ketiga ada organisasi standarisasi untuk internet. Untuk standarisasi internet memiliki mekanisme tersendiri yang berbeda dari ITU-T ataupun ISO. Mekanisme ini dibentuk pada awalnya dari sebuah komite informal yang dibentuk oleh DoD setelah ARPANET terbentuk yang disebut dengan AIB atau Internet Activities Board. Nah, pada komite inilah menampung semua ide atau pemikiran yang secara terbuka didiskusikan. Kesimpulan, pemahaman terhadap teori dasar tentang jaringan komputer, khususnya pada protokol jaringan, sangat diperlukan guna kelancaran dalam praktek jaringan komputer. Secara umum, protokol mempunyai fungsi untuk menghubungkan sisi pengirim dan penerima dalam berkomunikasi serta bertukar informasi. Sampai di sini dulu pemaparan materi standarisasi jaringan komputer dari saya. Jika terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.